Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Afri Yudi, NPM 1921-745, mata kuliah Biologi dan Geomorfologi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Biologi dan Geomorfologi Papua. Yang pertama yaitu fisiografi Papua. Fisiografi Papua secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala burung, leher, dan badan. Bagian utara kepala burung merupakan pegunungan yang relief kasar, terjal sampai saat terjal. Batuan yang tersusun berupa batuan gunung api, batuan malihan, dan batuan intrusif asam sampai menengah. Morfologi ini berangsur berubah ke arah barat sampai selatan berupa dataran rendah, aluvial rawa, dan plateau batu gamping. Yang kedua yaitu bagian badan didominasi oleh pegunungan tengah, dataran pegunungan tinggi dengan lereng di utara, dan di selatan berupa dataran dan rawa pada permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antar bukit, dikenal sebagai dataran danau yang dibatasi di bagian utaranya oleh medan kasar dengan relief rendah sampai sedang. Yang kedua yaitu geologi Papua. Nah, geologi Papua merupakan periode endapan sedimentasi pada tepi utara keraton Australia yang pasif yang berawal pada zaman karbon sampai tersier akhir. Lingkungan pengendapan berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai laut dalam. Yang kedua yaitu aktivitas tektonik besar pertama di Papua yang merupakan akibat dari tumbukan lempeng Australia dengan busur kepulauan berumur Eosen pada lempeng Pasifik. Yang ketiga yaitu peristiwa tektonik Papua adalah Organesa Melanesia yang berawal di pertengahan Eosen yang diakibatkan oleh adanya tumbukan keraton Australia dengan lempeng Pasifik. Hal ini mengakibatkan deformasi dan pengangkatan kuat batuan sedimen karbon Eosen. Sejarah geologi Papua. Yang pertama, pada mulanya Pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam. Lautan Papua merupakan pulau yang terbentuk dari endapan sedimentation dengan massa yang panjang pada tepi utara keraton Australia yang pasif dimulai pada zaman karbon sampai tersier akhir. Papua juga terbentuk berdasarkan pertumbukan yang dihasilkan dari interaksi konvergen kedua lempeng yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Dijelaskan bahwa lempeng Pasifik mengalami subduksi sehingga lempeng ini berada di bawah lempeng Australia. Selanjutnya ya sejarah geologi Papua juga lanjutan dari tadi ya. Kawasan Samudra Utara yang dicirikan oleh ultraviolet dan busur vulkanik pulauan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Batuan-batuan ultraviolet pada umumnya tersingkap di sayap utara pegunungan tengah Papua dan Papua Nugini. Kawasan Samudra Utara yang dicirikan oleh ultraviolet dan busur vulkanik kepulauan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Batuan-batuan ultraviolet pada umumnya tersingkap di sayap utara pegunungan tengah Papua dan Papua Nugini. Lajur peralihan yang terdiri atas batuan termalihkan, metamorf, dan terdeformasi sangat kuat secara regional. Lajur ini terletak di tengah Central Range dan memisahkan kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan batas sesar-sesar sungkup dan geser. Geologi tektonik Papua. Pada saat ini berada pada bagian tepi utara lempeng Indo-Australia yang berkembang akibat adanya pertemuan antara lempeng Australia yang bergerak ke utara dengan lempeng Pasifik yang bergerak ke barat. Dua lempeng utama ini mempunyai sejarah evolusi yang diidentifikasi yang berkaitan erat dengan perkembangan sari, proses magmatik, dan pembentukan busur gunung api yang berasosiasi dengan mineralisasi emas porfir dan emas epithermal. Menurut Smith 1990,
Perkembangan tektonik Pulau Papua dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Oligosen sampai pertengahan Miocene 35 sampai 5 juta tahun yang lalu. Pada bagian belakang busur lempeng kontinental, Australia terjadi pembakaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping Papua Nugini selama Oligosen. Awal Miocene dan pergerakan lempeng ke arah utara berlangsung cepat dan menerus. Pada akhir Miocene terjadi aktivitas penunjaman pada lempeng Samudra Solomon ke arah utara, membentuk busur Melanesia, dan arah selatan masuk ke lempeng Australia, membentuk busur kontinental Kalimantan Utara dan busur Maramuni di atau Papua Nugini. Yang kedua yaitu periode Miocene akhir sampai Pleistocene 15 sampai 2 juta tahun yang lalu. Mulai dari Miocene tengah, bagian tepi utara lempeng Indo-Australia di Papua Nugini sangat dipengaruhi oleh karakteristik perunjaman dari lempeng Solomon. Pelelehan sebagian ini mengakibatkan pembentukan busur Maramuni dan Munputawa yang diperkirakan berusia 18 sampai 7 juta tahun yang lalu. Pada 10 juta tahun yang lalu, pergerakan lempeng Australia terus berlanjut dan perusakan pada lempeng Samudra Solomon terus berlangsung, mengakibatkan tumbukan di perbatasan bagian utara dengan busur Melanesia. Busur tersebut terdiri dari gundukan tebal busur kepulauan gunung api dan sedimen dengan busur membentuk bagian landasan sayap Miocene, seperti yang diekspresikan oleh gunung api Mandi di blok Tosem dan gunung api Batanta dan blok Arfak. Nah, ini lanjutan dari slide tadi ya. Periode Miocene akhir sampai Pleistocene 15 sampai 2 juta tahun lalu. Selama Pleistocene 3,5 juta sampai 2,5 juta tahun lalu, intrusi pada zona tektonik dispersi di kepala burung terjadi pada bagian pembakaran sepanjang batas graben. Batas graben ini terbentuk sebagai respon dari peningkatan beban tektonik di bagian utara lempeng Australia yang diakibatkan oleh adanya pelenturan dan pengangkatan dari bagian depan cekungan sedimen yang menutupi landasan dari blok tenung. Nah, ini ya merupakan gambar Papua ya, Pulau Papua ya. Keterangannya warna biru ini merupakan batu gamping atau dolomit. Warna merah ini keterangannya itu batuan beku atau malihan. Warna abu-abu ini sedimen lepas dan kurung kerikil pasir lanau. Warna kuning ini merupakan sedimen padu tak terbedakan. Nah, ini juga gambar elemen tektonik kepala burung dimodifikasi dari Pigram dan kawan-kawan pada tahun 1982. Warna merah ini merupakan basement height, yang warna biru merupakan platform atau plate, warna orange warna kuning basin, warna biru itu trough. Ini juga penjelasan atau gambar elemen tektonik Indonesia dan pergerakan lempeng-lempeng tektonik Hamilton 1979. Ini merupakan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, NTB, Bali, Pulau Papua. Nah, ini merupakan elemen tektonik Papua Hamilton 1979. Ini Pulau Papua. Elemen tektonik itu. Ini merupakan geologi sekitar Teluk Cendrawasih, Dau dan Hartono 1982. Ini merupakan Teluk Cendrawasih. Ini gambarnya. Dan ini gambar zona sesar Yapen yang melewati Pulau Yapen dan Teluk Cendrawasih menurut Dau dan Hartono 1982. Sesarnya, ini sesar merah, garis merah ini sesar. Ya, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.